Berjumpa kembali di video pembelajaran tutorial untuk modul 1 berpikir kritis dan pembelajaran berbasis bukti bersama saya Gilang. Nah, sekarang kita akan coba kalau kita punya ide, misal biasanya kan kalau teman-teman yang baru masuk kuliah itu idenya banyak banget dan biasanya bagus-bagus. Gimana kalau kita punya ide itu bisa diilmiahkan, gampangannya tuh bisa ditulis secara ilmiah atau diwujudkan secara ilmiah. Misalnya kayak gini, ini kita di kedokteran gigi kan ya. Di kedokteran gigi itu eh, di era-era yang sekarang, di era revolusi industri katanya 4.0, bentar lagi malah 5.0, itu perkembangan teknologi kesehatan itu larinya ke arah digital. Nah, misalkan dari teman-teman yang ada di semester 1 ini, itu kira-kira kalau misalnya mau punya ide, mau punya usulan, dan usulannya bagus, itu gimana sih caranya menulisnya dengan apa namanya ilmiah, terus mewujudkannya secara etis, terus gimana sih caranya supaya nggak kesannya kayak ngambil idenya orang, terus kita ngerjain idenya orang lain, terus kita klaim sebagai punya kita. Nah, hal-hal seperti itu akan dibahas di materi ketiga ini. Jadi, nggak hanya berpikir kritis yang dipelajari atau dikuasai oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi, nggak hanya mempertanyakan, nggak hanya bisa dibilang nggak hanya sekedar skeptis atau sekedar kadang-kadang jadi apa ya, jadi kayak bener sendiri kelihatannya, tapi kita juga bisa eh, apa ya, bisa dibilang tuh mengejawantahkan ya, bahasa Indonesianya apa ya, mewujudkan mewujudkan dari hasil dari pola berpikir kita yang mungkin kritis tadi, misalnya tentang ada teknologi yang bisa mendeteksi mana gigi yang sebentar lagi lubang. Sebentar lagi itu berlubang gara-gara proses kimiawi ada di rongga mulut dan interaksi biologis juga sama si bakterinya. Nanti kalian akan belajar tentang itu. Gimana caranya kalau kita kayak di mall-mall tuh, kalau misalnya kita bayar di kasir kan ada kayak scanner gitu ya. Sekarang juga lagi musim scanner untuk ngecek suhu badan. Kenapa nggak pakai yang gitu juga buat ke gigi gitu misalnya ya. Jadi gigi kita tuh disorot, set, wah ini ada 8 gigi yang udah mau lubang. Harus hati-hati atau harus ditambal dari sekarang juga boleh karena udah mulai retak dan lain sebagainya. Teknologinya belum ada, idenya sudah ada, pemikirannya sudah ada, konsepnya mungkin juga sudah ada. Nah, di sini, di pemateri kita yang ketiga ini, itu akan membawakan gimana sih, itu kan tadi kita mikir-mikir kayak gitu kan sebenarnya itu sudah menggunakan beberapa pola berpikir kritis juga sebetulnya. Dan juga berbasis bukti. Loh, dari mana dok kok bisa gitu gitu kan? Sekarang kita lihat aja. Tadi saya cerita soal apa? Tadi saya cerita soal scanner yang ada di kasir ya kan? Scanner di kasir, scanner untuk suhu badan yang di kepala gitu kan. Scanner-scanner itu udah banyak di luar sana. Itu evidence namanya. Itu bukti namanya. Bahwa ada sebuah alat yang disebut sebagai scanner. Nah, alat scanner ini eh, waktu saat ini itu baru bisa digunakan, bukan baru bisa, baru banyak digunakan untuk mengukur atau menangkap objek barcode, ya kan? Lalu kita mulai berpikir lagi dengan kritis. Oh, barcode atau mungkin kode binary gitu ya, kode yang garis-garis itu kan kode binary. Terus habis itu apalagi ya? Bahkan suhu tubuh itu dia pakai infrared, dia masuk ke otot kita dan lain sebagainya. Itu yang ditangkap, sensornya itu nangkep heat atau saya lupa sih, temperatur lah intinya, itu mengukur temperaturnya dari dalam tubuh, itu aja bisa gitu loh. Nah, akhirnya dengan kita berpikir kritis dan dikumpulin sesuatu yang umum ini kita coba khususkan, tag gitu jadi ide. Kenapa nggak di gigi gitu kan? Kenapa sih uang alat scanner juga banyak gitu kan?
Kenapa nggak kita sedikit modifikasi, kita rekalibrasi, terus habis itu coba kita tembakin ke gigi. Nah, di gigi ini kan ada komponen keras, ada komponen lunaknya kan sebetulnya. Nah, tinggal nanti dicari kira-kira di level kepekaan yang seberapa, yang akhirnya nanti bisa kayak di kasir. Jadi misalnya kita punya pasien, sekarang-sekarang kan di era setelah COVID ini, atau kita masih ada di masa pandemi juga sebetulnya, ada pasien datang, terus nggak usah ngomong banyak-banyak, kita udah gitu aja. Pasien datang buka mulut, terus kita scanning. Oke, Bu, Pak, Dek, Mbak, Mas, boleh buka mulutnya sebentar, terus kita sorot. Tanpa kita harus pakai alat probing or sesuatu yang kita pegang manual pakai tangan, dan itu masuk ke dalam rongga mulut. Karena kan katanya kontak dengan cairan tubuh memang harus sangat berhati-hati ya, kalau misalnya di masa pandemi sekarang, termasuk dengan saliva dan beberapa produk mungkin kalau misalnya berdarah atau apa kan kita juga pegang langsung. Nah ini kita nggak perlu gitu, kita cuma pakai scanning gitu ya, ding gitu misalnya di shred gitu. Kita lihat, oh ternyata dari sekian gigi yang ada di dalam rongga rongga mulutnya si bapak ini, si pasien kita, oh ternyata ada sekitar 8 atau 7 yang perlu ditambal tanpa kita harus pegang. Nah kalau kayak gitu tuh gimana? Itu kan baru ide, itu baru konsep. Ilmiah nggak? Belum tentu. Tadi baru dari asumsi-asumsi yang sifatnya umum ya, karena di tempat ini udah ada, tempat ini udah ada, tempat ini udah ada. Nah, gimana di kedokteran gigi? Nah, di sini kita akan belajar tentang itu. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya kepada narasumber-narasumber kita. Kira-kira kalau kita punya ide mau menjalankannya dengan baik sebagai salah satu tenaga medis, apa ya, bisa dibilang intelektual di masa depan, caranya gimana? Nah, silakan ikuti perkuliahan atau materi-materi berikut dengan baik dan tanyakan saja apa yang pengen ditanyakan, dan sesuai dengan konteks dari si perkuliahan modul 1 ini, bahwa ya jangan hentikan pola berpikir kritisnya, terus diasah dan gunakan dengan bijak supaya nanti ketika kita akan menulis atau menjawab sebuah kasus secara ilmiah, kita bisa menggunakan dengan baik. Baik, itu pengantar saya hari ini di video yang ketiga kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video yang keempat. Salam.